dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Didin Hafidudin. Selamat siang Pak Didin. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, ini tentunya peristiwa penembakan di kantor pusat MUI menggemparkan ya Pak, turut prihatin juga atas kejadian ini. Bapak menanggapinya ini seperti apa Pak kasus ini? Apakah kemudian sebelumnya sudah ada teror-teror atau seperti apa Pak? Ya, saya selama ini belum mendengar ya, tapi kita prihatin ya dengan kejadian yang semacam ini yang tidak pernah kita duga dari awal ya. Kenapa di kantor MUI ya, yang kantor itu kan kantor umat ya, para kiai, para tokoh umat yang terkumpul di situ ya, yang biasa membicarakan, membahas masalah-masalah keumatan. Kita juga belum mendapatkan berita apapun juga ya. Barangkali kita menunggu pihak keamanan yang sudah bekerja dengan cepat melumpuhkan pelaku. Kemudian mudah-mudahan bisa menggali motivasi apa yang mereka inginkan gitu ya, yang mereka kehendaki dengan mereka datang mendatangi, kemudian ada cekcok sedikit katanya ya dengan pegawainya, dan kemudian terjadi peristiwa penembakan. Tapi ini apapun juga yang motivasi mereka ini, saya kira sebuah perbuatan yang perlu kita kutuk ya. Ya tidak boleh kan ke kantor-kantor masyarakat, tempat berkumpul tokoh-tokoh masyarakat melakukan sebuah tindakan yang membahayakan begitu. Pak Didin, tadi kami sudah menghubungi Pak Astrono Niam yang mengatakan bahwa sang pelaku ini sempat berbincang dengan resepsionis dan mengatakan mencari ketua MUI, begitu Pak. Apakah sebelumnya Bapak tahu pernah ada kejadian seseorang yang kemudian mencari ketua MUI seperti ini atau seperti apa Pak melihatnya? Saya belum pernah mendengar ya, saya belum pernah mendengar orang yang mencari ketua MUI dengan tujuan untuk sebuah tindakan yang tidak baik, katakanlah merusak atau membunuh, melukai ya. Karena itu barangkali memang orang itu orang jahat ya, orang yang tidak punya niat yang baik ya. Kalau mencari ketua MUI dengan membawa senjata kemudian melakukan penembakan ya. Jadi saya kira itu saja ya, perbuatan ini tidak boleh berulang kembali. Mohon tugas keamanan juga lebih menjaga kantor MUI dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Baik Pak, mungkin Pak sedikit Pak pesannya terhadap teror seperti ini seperti apa Pak menanggapinya? Kemudian antisipasinya juga seperti apa Pak Didin? Ada dari pihak MUI kah? Ya saya kira harus kerjasama ya dengan pihak keamanan, dengan kepolisian. Tidak mungkin kalau secara internal bisa mengamankan ya lokasinya ya. Jadi saya kira kita minta bantuan kepada para petugas yang berwenang. Dan saya yakin bahwa sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada sebuah masalah-masalah yang menyebabkan seseorang ingin membunuh misalnya ya ketua MUI. Saya tidak pernah mendengar. Mudah-mudahan ini ya satu pemikiran yang sesat, yang salah gitu ya, yang salah, yang terdorong oleh sesuatu hal yang terjadi secara mendadak misalnya, yang tiba-tiba ya, bukan sesuatu yang direncanakan dari jauh-jauh. Karena MUI itu kan lembaga kita, lembaga umat gitu ya, begitu. Baik Pak, mungkin bagi masyarakat Pak untuk mengantisipasi kejadian seperti ini Pak, ada sepatah dua patah kata Pak? Ya, saya kira masyarakat cukup harap tenang ya menghadapi semacam ini. Ini satu gangguan yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan sebelumnya ya. Jadi karena itu maka doakan saja biar semuanya baik-baik ujungnya. Pimpinan MUI juga tetap bekerja ya sebagaimana tugas-tugas yang utama yang perlu dilakukan. Demikian pula ketua MUI, mudah-mudahan tetap ya, dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu. Pak Kiai, mungkin satu lagi ini. Tadi Pak Kiai katakan bahwa teror seperti ini sebelumnya belum pernah didapati terhadap MUI begitu Pak. Dan tidak ada juga sebelumnya teror-teror. Ini artinya kejadian pertama kali begitu ya Pak. Nah, untuk mengantisipasi kejadian ini agar tidak terulang kembali, mungkin ada yang kemudian akan dilakukan oleh pihak MUI? Ya. Saya kira kita terus ya menghimbau kepada masyarakat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
dengan tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas, bahwa MUI itu adalah milik kita bersama, harus kita jaga bersama, jangan sampai dirusak gitu ya, atau kemudian ingin melukai atau membunuh personel-personel MUI ya, hanya karena dia sebagai seorang anggota MUI. Saya kira ini kewajiban kita untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Begitu. Pak, tadi kedua korban ini sudah dibawa ke rumah sakit menurut keterangan dari Pak Asrorun Niam begitu ya Pak. Lantas bagaimana dengan pelaku? Apakah benar ini sudah tewas di tempat? Saya kurang tahu ya, saya Oke. kurang tahu. Barangkali kita mendengar nanti berita yang paling aktual mungkin ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Didin. Baik. Semoga sehat selalu dan kejadian ini semoga tidak terulang Amin. kembali ya Pak. Sudah terulang. Baik. Itu harapan kita semua ya. Baik. Baik. Dan saat ini pemirsa Anda dapat lihat di layar kaca di sebelah kiri Anda adalah kondisi terkini di mana saat ini pihak kepolisian sedang memeriksa gedung dari kantor pusat MUI Jakarta dan sudah ada rekan kami Hijul Akbar di sana. Selamat siang Hijul. Ya, Ana, selamat siang. Ya, Hijul, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan Hijul. Ya, Ana, untuk kondisi terbaru dari kantor MUI, saat ini memang proses dari investigasi yang dilakukan oleh tim Inafis, kepolisian dari Polres Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya masih berlangsung di dalam dan kami juga saat ini masih menunggu apakah ada informasi lebih lengkap yang bisa disampaikan pihak kepolisian, karena kalau kami tanya beberapa saksi mata ini informasinya berbeda-beda begitu. Ada yang mengatakan bahwa ada korban dua, salah satunya tertembak, ada yang bilang dua-duanya tertembak. Jadi kami menunggu informasi lengkap yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui ada berapa jumlah korban. Sementara untuk pelaku tadi juga Ana sempat menanyakan kalau pelaku ini tewas atau tidak seperti itu. Kalau kami lihat dari video yang beredar tadi memang pelaku ini tidak tewas seperti itu. Namun ada juga beberapa informasi ini dari saksi mata yang berada di lokasi yang mengatakan kalau pelaku ini tewas seperti itu. Nah, kami belum mengetahui apakah memang pelaku yang berada di kantor MUI ini tewas atau tidak. Nantinya kami akan menunggu informasi lengkap yang akan disampaikan pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat dan juga dari Polda Metro Jaya jika memang setelah proses investigasi di kantor MUI ini selesai dilakukan. Kami kembali informasikan kejadian tadi kalau dari saksi mata mengatakan siang tadi sebelum ba'da zuhur ada penembakan menggunakan airsoft gun kalau tadi keterangan dari beberapa saksi mata di lokasi. Ini mengenai 2 orang dan juga merusak satu pintu kaca di kantor MUI yang berada di belakang mengarah ke parkiran basement seperti itu. Sementara untuk pelaku ini sudah diamankan dan 2 orang korban yang merupakan staf yang bekerja di kantor MUI Pusat Jalan Proklamasi Jakarta Pusat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Walaupun kami saat ini belum mengetahui rumah sakit mana yang dituju untuk pengobatan kedua korban yang terkena serangan dari pelaku yang jumlahnya 1 orang tadi kalau kami mendapatkan informasi. Nah, kami juga saat ini akan menunggu informasi lanjutan yang akan diberikan oleh pihak kepolisian setelah proses investigasi di TKP ini selesai. Ana, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Hijul Akbar mengabarkan kondisi terkini di gedung MUI Jakarta.